taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai sekarang kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk beraktivitas positif seperti saat sekarang ini. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Nur Aisyah selaku narasumber, kemudian Pak Sarbaini selaku peserta, dan saya sendiri Pak Safrianto selaku moderator. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak akan mendengarkan paparan materi dari Bu Nur Aisyah tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Alangkah baiknya kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa agar berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Berdoa di dalam hati dimulai. Ya, kepada Bu Nur Aisyah kami persilakan waktunya. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Saprianto yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materi kegiatan pelatihan kita hari ini. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang asesmen formatif dan sumatif. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu kepada Bapak Ibu peserta. Mungkin sebagian masih ada yang belum kenal dengan saya, sehingga kalau kata pepatah dulu tak kenal maka tak sayang. Jadi tak bisa belajar sama-sama nanti kalau nggak kenal ya Bapak Ibu. Sehingga saya perkenalkan dulu, nama saya Nur Aisyah SPD. Saya utusan dari SMP Negeri 3 Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Nah, untuk kesempatan pada hari ini Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan materi yang telah saya sebutkan tadi, saya ingin mengajak Bapak Ibu peserta untuk lakukan ice breaking dulu lah, biar kita semua nggak tegang, biar kita semua agak rileks. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, tangan kanan. Kita menulis huruf S, yang kedua huruf U, dan yang ketiga huruf S, lalu kita huruf I. Iya, bagus. Kemudian yang kiri ya Pak ya Bu. Ya, yang kiri kita mulai huruf S, kemudian U, kemudian S, dan yang terakhir I. Iya, bagus. Ya, mudah-mudahan ini bisa melemaskan otot-otot kita yang sudah tegang. Baik, terima kasih. Sekarang yang berikutnya di sini adalah pemaparan materi yang mungkin Bapak moderator bisa menampilkan. Iya, terima kasih Bapak moderator. Nah, di sini mengenai asesmen formatif dan sumatif yang akan saya paparkan di kesempatan ini. Lanjut untuk slide berikutnya. Nah, ini. Jadi agenda di sesi kita pelatihan kali ini yang pertama itu mengenai konsep asesmen formatif dan sumatif. Nah, di sini ada bentuk-bentuk dari asesmen itu apa? Kemudian yang ketiga ada umpan balik. Umpan balik itu apa sih? Kemudian yang berikutnya. Lanjut Bapak moderator. Nah, ini dia. Yang pertama tadi mengenai konsep.
Jadi ini adalah konsep dari asesmen formatif dan sumatif. Jadi kalau asesmen formatif itu yang pertama metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Yang kedua, asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Yang ketiga, bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasikan kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Yang keempat, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Sedangkan di asesmen yang sumatif, itu yang pertama, metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Yang kedua, asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Dan yang ketiga, umpan balik dari asesmen hasil akhir ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Next. Iya, ini adalah jenis-jenis asesmen. Ya, asesmen formatif dan sumatif. Ya, as itu sebagai dan for itu untuk dan of itu terhadap. Lanjut, next. Nah, ini penekanan pada asesmen formatif. Jadi di sini fungsinya adalah lebih mengutamakan kondisi saat ini, kemudian bagaimana harapannya dengan yang akan datang. Nah, begitu. Lanjut, next adalah bentuk-bentuk asesmen formatif dan sumatif. Jadi, di sini ada contoh daripada asesmen yang tidak tertulis. Berarti di sini ada 5. Yang pertama ada diskusi kelas, kemudian produk, kemudian presentasi, kemudian drama, dan yang terakhir itu ada tes lisan. Berikutnya. Nah, ini yang contoh bentuk asesmen tertulis. Jadi ada refleksi, kemudian ada esai, kemudian ada jurnal, kemudian ada poster, dan yang terakhir itu adalah tes tertulis. Baik, ini adalah yang terakhir dari bentuk-bentuk asesmen tadi ya. Jadi yang ketiga adalah umpan balik. Mengapa sih umpan balik itu penting gitu ya? Ya, memang umpan balik itu merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Nah, bagi guru, itu juga memberi informasi kepada murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Adapun bagi murid, itu adalah membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Kemudian memberikan umpan balik kepada sesama teman, juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama yang lain. Nah, ini dia contoh praktik baik dari umpan balik atau feedback itu secara berjenjang. Dari mulai klarifikasi, kemudian penilaian, kemudian perhatian, kemudian pemberian kritik dan saran, kemudian yang terakhir itu adalah apresiasi. Ya, sekian pemaparan materi dari saya mengenai asesmen formatif dan sumatif. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator, kepada Bapak Saprianto. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada
Ibu narasumber, Bu Nur Aisyah, yang telah memaparkan dengan jelas kepada kita semua tentang asesmen formatif dan sumatif. Baiklah, sekarang sesi tanya jawab terhadap paparan materi yang telah disampaikan barusan. Kepada peserta, silakan untuk menyampaikan atau memberikan pertanyaannya. Oke, baik. Kepada Bu Nur Asia, ada pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Apa pentingnya asesmen dilakukan? Iya, baik. Terima kasih kepada Bapak Sarbaini yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Atau ada Bapak Ibu peserta yang sudah punya jawaban tersendiri, ingin menjawab? Baik, kalau tidak ada, saya akan coba jawab pertanyaan dari Pak Sarbaini. Tadi pertanyaannya, apa pentingnya asesmen itu dilakukan? Begitu ya Pak ya? Iya. Iya, baik. Jadi, ya penting gitu. Kenapa? Karena asesmen ini memang merupakan komponen penting dalam pembelajaran sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan apa? Dengan tujuan agar mengetahui ketercapaian suatu pembelajaran itu sendiri. Jadi, asesmen itu memang sangat penting dilakukan dalam pembelajaran. Begitu ya, Pak? Iya. Terima kasih Bu Nur Asia. Ya, baiklah, pertanyaan dari Pak Sarbaini telah dijelaskan dengan jelas oleh Bu Nur Asia. Izinkan Bu ya, saya juga memberikan pertanyaan. Pak. Ini ada satu poin ya tadi yang sudah saya tulis juga sih berkaitan dengan apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Iya Pak. Dari konsep asesmen dan macam-macam asesmen yang sudah tadi dijelaskan bahwasanya dalam asesmen itu terdapat beberapa umpan balik gitu ya. Nah, apakah umpan balik ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan kepribadian guru gitu. Jadi bukan hanya ke siswa. Nah, ke gurunya bagaimana? Apakah berpengaruh juga umpan balik tersebut gitu. Sekian kepada Bu Nur Aisyah diberikan waktu untuk menjawabnya. Baik, terima kasih kepada Pak Saprianto yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu peserta yang lain ada yang ingin menjawab atau yang sudah punya jawaban begitu? Iya, sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, saya coba untuk menjawab Bapak Ibu ya. Nah, di sini tadi pertanyaan Bapak Saprianto katanya bahwasanya umpan balik atau feedback dalam pembelajaran itu memang penting. Nah, di sini kembali ditanyakan adalah apakah feedback atau umpan balik ini berpengaruh ke kepribadian gurunya gitu, bukan hanya ke peserta didiknya atau siswanya gitu ya. Nah, oke. Jadi saya akan jawab nih bahwasanya iya sangat berpengaruh, ya kan? Otomatis sangat berpengaruh yang namanya feedback atau umpan balik ini. Kenapa? Karena feedback ini bagi individu kita seorang guru, ya kita yang berprofesi guru tentunya merasakan bahwasannya ini adalah suatu usaha untuk pengembangan diri agar diri kita atau individu kita itu lebih serius dan konsisten dalam berupaya mengembangkan dan memperbaiki diri untuk yang lebih baik ke depannya. Karena masing-masing kita tentunya juga pasti punya kelemahan dan kekurangan ya Bapak Ibu ya. Nah, maka dari itu, dari adanya umpan balik dan feedback inilah sehingga kita bisa untuk mempelajarinya lebih serius dan konsisten lagi dalam memperbaiki diri untuk yang lebih baik. Nah, sekian dari saya Pak Saprianto. Mungkin ada Bapak Ibu peserta yang mau menambahkan? Sudah pas Bu? Sudah pas ya. Ya. Baik. Baiklah Bu Nur Aisyah, terima kasih atas penjelasannya tentang feedback terhadap guru gitu ya. Ya, sangat luar biasa penjelasannya, saya sudah paham.
Baiklah, apakah masih ada pertanyaan dari peserta lainnya? Kami persilakan. Sudah pas, Pak? Oh, sudah pas ya. Oke, kalau sudah pas, Bu Nur, apakah sudah bisa kita akhiri? Sepertinya kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya yang ingin minta pendapat dari bapak-bapak atau bapak ibu peserta pelatihan di sini. Sekedar sharing saja mungkin ya Pak ya. Kalau dari sekolah bapak ibu sendiri bagaimana sih asesmen itu? Pernah nggak bapak ibu lakukan di sekolah? Nah kalau pernah bapak ibu lakukan, seperti apa sih yang pernah bapak ibu lakukan di sekolah? Mungkin bisa Ya. Pak Sarba ini dulu. Ya, terima kasih Bu Nur Asia yang sudah memberikan kesempatan pada saya, memberikan waktu. Jadi pengalaman kami melaksanakan asesmen itu, jadi seperti sekolah-sekolah yang lain, mungkin seperti sekolah Bu Nur Asia juga dan Pak Anto juga. Jadi di sini kita ketahui ada dua asesmen, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi kalau asesmen formatif itu kan kita melaksanakannya pada saat proses belajar mengajar, seperti ulangan harian, diskusi, dan banyak hal ya. Nah, kemudian selain kita melihat kemampuan peserta didik dalam segi kognitifnya, juga asesmen formatif itu juga kami lakukan untuk melihat latar belakang peserta didik. Jadi seperti yang kami lakukan kemarin, pada saat persiapan kami tatap muka, kami melakukan survei terhadap peserta didik, di mana kami itu membuat semacam Google Form, kemudian kami kirim ke grup kelas dan siswa itu mengisi lembar survei yang kami kirim. Apa yang kami inginkan di situ? Di situ kami mau melihat atau mengklasifikasikan peserta didik itu, mana peserta didik yang yang letak rumahnya jauh, kemudian mana peserta didik yang lingkungannya tidak bagus. Artinya di situ kami mau melihat kalau sekiranya peserta didik itu letaknya jauh, maka mungkin kami tidak akan memberikannya mengizinkannya untuk ikut tatap muka, karena kalau mereka letaknya jauh tentu mereka akan menggunakan angkutan umum. Jadi di situ kami punya alasan itu, maka kami tidak memberikannya ini. Kemudian kami melihat juga di situ kami melihat apa saja fasilitas yang ada di rumahnya yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Apakah protokol kesehatan juga sudah diterapkan di lingkungannya. Jadi itu bentuk penilaian formatif yang kami lakukan, salah satunya adalah bentuk survei untuk melihat latar belakang siswa. Kemudian penilaian sumatif juga kami lakukan pada akhir pembelajaran, yaitu ujian semester. Di situ kita melihat sejauh mana kemampuan siswa setelah melakukan proses belajar mengajar selama lebih kurang 4 bulan. Saya kira itu saja Bu Nur. Mungkin sama mungkin dengan sekolah yang lain apa yang kami lakukan. Iya. Ya, Terima kasih itu Pak Sarba ini yang sudah mau berbagi, sudah sharing tentang asesmen yang pernah dilakukan di sekolahnya. Ya, mungkin hampir sama sih dengan sekolah-sekolah lain ya Bapak Ibu ya. Masing-masing pastinya sudah pernah melakukan asesmen, hanya saja berbeda-beda. Karena kenapa berbeda-beda? Karena masing-masing
sekolah tentunya menyesuaikan dengan kondisi baik itu peserta didiknya, kondisi alam maupun kondisi lingkungan sekitarnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini di waktu pelatihan ini. Hanya sekian yang bisa saya paparkan di kesempatan pelatihan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu peserta, kemudian yang sudah saya jelaskan dari materi asesmen tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua untuk kebaikan sekolah kita masing-masing. Sekian dari saya kembalikan kepada Bapak Moderator, kepada Bapak Saprianto, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Bu Nur Aisyah yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas, dan juga kepada para peserta yang telah mengajukan pertanyaan dan juga menyampaikan pengalamannya tentang asesmen di sekolahnya masing-masing ya. Baiklah, pertemuan kita pada pagi hari ini tentang asesmen ya, tadi disampaikan oleh Bu Nur Aisyah, konsep asesmen, macam-macam asesmen, dan komponen asesmen itu sendiri. Serasa demikian, saya selaku moderator, kalau ada salah kata, salah penyampaian, saya mohon maaf. Marilah kita ucapkan hamdalah untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.